Saya pertama kali mencatat jejak Jokowi sebagai patut diduga dia adalah pemimpin dari kelompok politik yang namanya PKI Gaya Baru itu tahun 2014, Pak. Oke. Yaitu ketika pertama kali saya melihat di internet, di sosmed gitu, itu potret orang yang persis Jokowi di samping Aidit itu. Iya. Ya. Pada acara kampanye PKI tahun 55. Iya. Iya tuh. Dari situ saya melihat kok wajahnya atau kepalanya gitu ya, itu persis sekali dengan Jokowi gitu loh. Kemudian saya berusaha meng-cross check itu dengan fotonya. Kalau Jokowi kan nggak mungkin karena itu tahun 55 kan. Iya. Jokowi bahkan belum lahir. Iya. Kalau begitu kira-kira siapa orang ini? Ya, saya punya asumsi itu ayahnya. Ya. Kemudian setelah saya lakukan penelitian, saya bandingkan foto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, hari ini hari yang luar biasa. Di sebelah saya ada saudara Bambang Tri yang bergabung ke UI World Plus. Beliau ini orang yang ngomong bukan kata buku, tapi dia berbicara realita di lapangan dan dia mengalami tantangan tekanan apapun akibat konsekuensi dari dia membuka kedoknya Jokowi. Nah, hari ini rekan kita Bambang Tri gabung dengan dan sebagai UI World Plus. Jadi kita mengatakan selamat datang. Kita akan sama-sama bergerak, kita akan panggil teman-teman yang lain gabung di sini. Nah, rekan-rekan, hari ini kita akan berbicara, nanti Saudara Bambang Tri akan menceritakan mungkin sebagian kisahnya, apa yang dihadapi dan harus diatasi dalam situasi dia mengangkat kelakuan Jokowi yang nggak benar, di mana Jokowi sebagai ujung tombak PKI Gaya Baru mengendalikan kepolisian. Bambang Tri menjadi salah satu korban. Mohon maaf. Jadi kita akan mulai dari sana. Silakan Saudara Bambang kalau mau cerita bagaimana pengalaman Anda dan perlakuan apa yang diberikan, dan terus terang aja polisi sekarang selama Kapolrinya belum diganti, dia menjadi kepanjangan tangan dari PKI Gaya Baru oleh Jokowi ini. Mungkin ada pengalaman yang bisa di-sharing. Silakan. Oke. Jadi saya pertama kali mencatat jejak Jokowi sebagai patut diduga dia adalah pemimpin dari kelompok politik yang namanya PKI Gaya Baru itu tahun 2014, Pak. Oke. Yaitu ketika pertama kali saya melihat di internet, di sosmed gitu, itu potret orang yang persis Jokowi di samping Aidit itu. Iya. Ya. Pada acara kampanye PKI tahun 55. Iya. Iya tuh. Dari situ saya melihat kok wajahnya atau kepalanya gitu ya, itu persis sekali dengan Jokowi gitu loh. Kemudian saya berusaha meng-cross check itu dengan fotonya. Kalau Jokowi kan nggak mungkin karena itu tahun 55 kan. Iya. Jokowi bahkan belum lahir. Iya. Kalau begitu kira-kira siapa orang ini? Ya, saya punya asumsi itu ayahnya. Ya. Kemudian setelah saya lakukan penelitian, saya bandingkan foto orang yang di samping Aidit itu dengan foto ayahnya Jokowi waktu tua. Nyambung. Ternyata itu betul. Match betul. Wah, gila betul. Iya tuh. Jadi dari
dimensi kepalanya gitu. Kalau lingkarannya ditaruh dalam lingkarannya itu ya sama. Iya. Gitu. Nah, tapi waktu itu dikatakan oleh para pendukung Jokowi itu foto itu rekayasanya Prabowo, itu editannya Prabowo gitu loh. Iya. Ya. Lah saya bantah lagi, enggak, foto ini asli ada di majalah Live kok. Ya. Gitu. Gitu. Jadi memang foto itu orisinal, Pak. Gitu. Ya. Nah, tetapi kemudian saya selidiki lagi, ternyata ayahnya Jokowi justru bukan itu. Oh, bukan di foto Iya itu? toh, tetapi adiknya orang itu. Oh, masih oke. Ya, yang di samping ID tadi kan Iya. namanya Wijiatno. Dan itu memang yang diakui sebagai ayah Jokowi toh. Tapi ternyata yang ayahnya Jokowi beneran itu ternyata malah adiknya dia yang namanya Heru Purnomo. Oh, adiknya Sudiatmo ini? Iya. Wijiatno ini sulung, Iya. Heru Purnomo itu Nomor bungsu. 2. Oh, bungsu. Bungsu. Iya. Tapi yang punya riwayat, saya dapat keterangan dari orang, Heru Purnomo itu pernah ditahan di Nusa Kambangan 1,5 tahun. Ya, toh. Nah, saya kan harus mengejar riwayatnya Heru Purnomo itu. Ya. Ya, toh. Ternyata saya dapat bahwa Heru Purnomo itu sepulang dari Nusa Kambangan, dia justru marah kepada keluarganya tuh, loh ini kok kakak saya, istri saya dinikahi sama Wijiatno itu. Gitu loh. Ya. Istrinya Heru Purnomo itu kan Sujiatmi itu. Oh, Iya, toh. iya. Sama Sujiatmi ini dia sudah punya anak, termasuk yang namanya Hari Mulyono itu, Idayati, terus 2 lagi perempuan-perempuan itu. Jadi Ya. 1 laki, 3 perempuan. Hari Mulyono ini yang kemudian justru menikah dengan Idayati sendiri. Oh, Gitu. kacau betul. Nah, yang jelas yang ayahnya Jokowi ini yang namanya Heru Purnomo itu, Ya. yang sempat ditahan di Nusa Kambangan 1,5 tahun. Nah, maka saya tidak ragu-ragu lagi, Jokowi ini anaknya PKI gitu loh. Iya tuh. Itu katanya dia di daerah di Jawa Timur ya. Itu di daerah yang memang orang PKI katanya ya. Apa nama tempatnya itu? Jawa Tengah, Jawa Oh Timur. iya, ya itu kan Sujiatmi itu, Iya. ibu tirinya itu, Jokowi itu, istrinya Heru Purnomo dan kemudian jadi istrinya Wijiatno itu kan lahir di desa yang namanya Ngemplak Giriroto itu. Giriroto, desanya Giriroto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Itu bisa jenengan buktikan, cek sampai sekarang bahwa di situ memang dulu basis PKI, Pak. Iya, jadi Gitu. emang Jokowi PKI banget lah. Iya. Bisa lolos itu kan. Heeh. Jadi bangsa ini belajar lah ya. Belajar bahwa hati-hati Sirekap itu disetel, dikendalikan. KPU dikendalikan. Sekarang KPU babak belur nih. Karena dia menerima ijazah palsu, ijazah karang-karangan, bohong-bohongan dari Jokowi. Tanggung jawab sekarang. Dikerangkain tuh orang KPU sekarang. Iya. Itu jelas. Dia buntutnya panjang. Tapi buat PKI atau PKI gaya baru berbohong itu biasa-biasa saja. Jadi apa ya? Tujuan membenarkan cara lah. Udah kayak itu segala macam. Jadi iya, pengalaman bangsa ini saya sampai berpikir ini senario Tuhan yang Maha Kuasa. So bangsa ini belajar pengalaman ini jangan sampai terulang kembali kepada generasi muda yang akan datang. Bahwa kita pernah dibodohin sama yang namanya PKI Gaya Baru, yang ujung tombaknya Jokowi ini jangan bisa dibodohin lagi. Itu aja barangkali itu belajar. Kemudian yang saya buktikan lagi, waktu saya di penjara di Blora itu, Pak, Ya. di bangsal penjara itu ada gambarnya Jokowi sama Yusuf Kala, Ya. tapi benderanya itu nggak ada putihnya, Merah semua ya. merah semua. Nah, saya kan ngomong sama kepala penjara itu, turunkan itu, gitu. Kalau Anda nggak berani turunkan, akan saya turunkan, gitu tuh. Nah, akhirnya saya malah yang kena sanksi itu tuh, dipindah penjaranya ke Selawi itu tuh, gara-gara saya memprotes itu. Oh iya. Ya Nggak. bermain lah Ya, mereka ya. mereka menganggap
Wah itu yang kan mungkin salah cetak aja, gambarnya itu yang salah nyetak. Nggak bisa gambar presiden dan wakil presiden ini produk resmi sekretariat negara toh. Ya salah cetak kok didiemin. Lah iya. Kok tetap Iya. dipasang nggak diturunin? Iya. Kan begitu. Lah waktu itu kan Menteri Sekretariat Negaranya kan Pratikno ini. Lah iyalah. Yang dia sekarang kan kita duga jadi persis. dalang pemalsuan ijazah UGM-nya itu. Iya, betul. Jadi kaitannya di situ, Pak. Dia kan dibayar sampai kayak baru Pratikno. Iya. Saya jadi bilang nih profesor doktor ini pengen ketemu kita ngomong sini sama Ewot. Iya. Kita cuci dia. Iya. Tipu-tipu aja. Iya. Ya saya Pak Rektor UGM OVA tuh jadi korban aja kerjain tuh. Ya Pratikno kan ngumpet sekarang nggak ada bunyinya lagi dia. Iya. Gombal betul nih orang satu ini. Gua penasaran aja. Iya. Kira-kira itulah. Apalagi yang Anda bisa sampaikan? Dan itu waktu penangkapan saya yang pertama itu, Pak, saya betul-betul diperlakukan seolah-olah itu saya teroris yang berbahaya, yang bersenjata gitu. Ya kan polisi dikendalikan. Betul ya, itu. Ini apaan? Saya itu di rumah saya didatangi 50 orang polisi. Iya kan polisi Bayangkan. disusupin PKI baru. Iya, gitu. Kapolrinya siapa waktu itu? Itu. Nah ya sama Iya. lah. Tito sama itu makanya Tito kan ngaco Iya. sekarang. Kilometer 50 siapa Iya. Kapoldanya? Betul. Kalau bukan Tito. Kan Biang Kerok sama Fadil Imron. Iya. Kasus Jessica. Betul, betul. Itu PKI baru disusupi dia. Iya. Nah, waktu saya ditangkap itu, waktu saya ditahan di Bareskrim, itu saya dapat bocoran atau pengakuan dari Direktur Pidana Umumnya waktu itu, yang sekarang jadi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan itu, Iya. Pak Agus Andrianto. Itu Iya. kan satu SMA dengan saya, Pak. Oh, masih. Kakak kelas SMA saya, dia kelas 3, saya kelas 1 gitu. Iya. Dan waktu itu Pak Agus Andrianto itu sampai menangis waktu ketemu saya pertama kali. Beliau langsung minta maaf ke saya, Mas. Saya itu sebenarnya nggak mau menangkap Mas karena Iya. dasarnya nggak ada gitu. Iya, iya. Tapi saya dipaksa oleh Tito Karnavian dan Wiranto. Iya dua Iya. memang. Terutama Tito Karnavian lah Iya. udahlah. Iya. Kilometer 50, Iya. Jessica dan segala macam itu Tito Karnavian yang main. Iya. Kalau Wiranto udahlah, saya sih bilang dia cari mana yang aman, mana yang enak, mana untung dia lompat-lompat kira lah. Iya. Kalau Wiranto kelasnya ketahuan, mau ngomong apa lagi Pak Wiranto? Dan di situ Pak Agus mengatakan bahwa saya disuruh menangkap Anda atas perintah langsung Wiranto sama Tito Karnavian Iya. dalam sidang kabinet, Pak. Iya. Iya. Iyalah. Ya. Nah, waktu itu Pak Agus Andrianto ini menjanjikan kepada saya, oke Mas, tapi saya masih bisa membantu Mas gitu loh. Gini, pokoknya Mas Bambang Tri manut saja kerjasama sama kita, pokoknya tidak akan saya tuntut atau dikenai tuntutan lebih dari 1 tahun. Iya. Bagaimana kita deal begini supaya saya juga aman, jenengan Iya. juga aman. Saya mau, Pak. Iya. Nah, tapi selang seminggu kemudian Pak Agus Andrianto dipindah Iya. jadi Wakapolda Sumatera Utara. Iya. Nah, untungnya waktu jadi Wakapolda Sumatera Utara itu dia harus menangani kasus pemalsuan ijazah lagi. Iya. Punyanya calon gubernur Sumatera Utara. Jospin Saragih itu, Iya, iya. yang kemudian berhasil membuktikan bahwa ijazah Palsu. SMA juga palsu. Iya. Jadi ada hubungan batin gitu antara saya dan Pak Agus Andrianto itu. Iya, Nah, dan kemarin ketika saya di Blora, beliau juga datang ke Blora, beliau minta ketemu lagi, kita bicarakan lagi itu nggak apa-apa nanti gitu. Iya. Gitu. Iya. Jadi saya masih berharap nanti dapat pengakuan beliau waktu penahanan saya yang pertama itu, Pak. Iyalah, iya beliau juga udah pasti diperintah lah di Iya, atas. Kan iya. Biang Keroknya Tito Karnavian. Iya. Tunggu waktu aja Tito mau nyogok Jokowi yang ngasih pulau ke menantunya apa sih Tito ini? Iya. Main apa dia di sana? Suruh tanggung jawab tuh kilometer 50. Jangan belaga bego lah. Jadi kalau saya bilang udahlah. Tito Karnavian lagunya kebanyakan. Wong Hito tuh di Palembang, nggak tahu awak tinggal di mana di Palembangnya. Bikin malu aja. Kira-kira gitu barangkali. Ya, Ada tambahan lagi? Sementara itu cukup. Cukup ya, baik.
Rekan-rekan, kita dapat masukan langsung, bukan kata orang, tapi dari orang yang mengalami, yang melakukan, yang menjalani kegiatan tersebut. Rekan saya, Pak Bambang Tri, yang sekarang menjadi bagian dan bergabung dengan UI World Plus. Kita mengembangkan UI World Plus ini, ada teman dari ITB dan lain sebagainya. Kita gunakan marwah jaket kuning sebagai ujung tombak untuk membangun masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Kita menggerakkan, menghantam PKI gaya baru seperti 65. Kita mengajar G30 SPKI jaket kuning berperan. Terima kasih. Kita sama-sama berdoa dan berusaha sekeras-kerasnya untuk kita bisa menghantam PKI gaya baru. Veritas, Probitas, Justisia. Selamat.